Mohon maaf ini tadi sepertinya ada error sementara di Zoom, jadi tadi mohon maaf agak terlambat membuka room-nya, tapi sudah terselesaikan. Terima kasih teman-teman sudah menunggu. Dengan saya di sini yang mungkin baru ketemu pertama kali ya secara virtual, saya Zaki dari Mini Academy. Di sini saya ditemani oleh rekan saya ada Mbak Dina. Sebentar saya cek dulu Mbak Dinanya apakah sudah bergabung. Halo Mbak Dina, oke kita sambil menunggu Mbak Dina. Oke, saya mau menyapa dulu nih. Halo Mbak Alinda, apa kabar? Halo, hai, kabar baik. Terima kasih sekali sudah bergabung dan sudah bersedia nih direpotin di tengah kesibukan mengajar di Riau. Online ya Mbak ya berarti ya? Online. Ini suara saya jelas nggak Mbak? Jelas, tadi sempat terputus sedikit sih, tapi semoga aman nanti. Mungkin tadi dari tempat saya yang terputus atau nggak tahu, kita coba ya. Ini memang kalau challenge-nya online begini nih, tantangannya ada di sinyal, jadi kita sama-sama memahami. Oke, tadi yang halo Kak Linda, salam dari Poso. Ah iya Kak Linda nih dari Poso ya, Sulawesi Tengah. Posisi berarti sekarang balik ke Poso Kak? Kenapa? Balik ke Poso atau di Riau? Enggak, sekarang untuk sementara menetapnya di Batam. Oh, oke. Jadi online tapi tetap di sana ya. Suaranya kedengeran. Oh, gimana suara saya? Ada putus? Suara Mbak Zaki bisa. Cuman saya takutnya suara saya yang nggak kedengeran. Oh, aman kok. Di saya aman, semoga aman. Oke. Iya, tapi mungkin nggak Mbak. Oke, Mbak Linda mungkin nanti sambil cek-cek sinyal juga. Nanti kalau ada delay nggak apa-apa sih, saya tunggu jawabannya. Kalau biasanya cuma ada delay aja kalau misalnya pas nggak lancar gitu. Gitu, oke ya. Iya, kadang suara Mbak Alinda nyambung putus nih. Kadang muncul, kadang enggak. Mungkin mau cek ini dulu di sinyal paket datanya dulu mungkin. Oke. Ini pakai WiFi sih, cuman memang di Batam beberapa hari terakhir itu sinyalnya jelek banget gitu. Oh, I see. Iya, nggak apa-apa ya, kita memaklumi nanti sambil pelan-pelan. Oke, semoga lancar. Menyapa dulu ke Mas Gading. Halo Mas Gading, apa kabar? Halo, baik alhamdulillah. Dengar suara saya ya? Kedengaran jelas sekali nih Mas Gading. Terima kasih. Ini Mas Gading ini dari kapan ya admin Instagramnya? Tapi Mas Gading kan sering sharing tentang beasiswa, jadi termasuk tulisan itu sangat menginspirasi dan kemudian juga bisa pelajaran banyak teman-teman. Mungkin kalau belum Instagram nih ya, boleh ya Mas dipromokan boleh. Rizky. Kayaknya udah Nah ini hilang bazakinya. Perempuan tuh? Oh, Mbak Zakinya hilang ya? Halo, Zaki. Mbak Zakinya hilang kayaknya lagi connect. Atau ke mute ya? Ini soalnya kalau di sini masih ada. Hitam. Tapi udah. Baik teman-teman, mohon ditunggu sebentar ya. Iya boleh. Oke, baik. Ini Mbak Zaki sedang dalam perjalanan online, masuk kembali ke ruangan ini.
Oke teman-teman, mohon maaf saya belum bisa pakai video karena lokasi tidak memungkinkan. Halo, saya Dina dari Mini Academy. Sambil menunggu Mbak Zaki, kita lanjutin nih perkenalannya Kak Alinda sama Kak Gading. Kak Gading ini, iya benar banget kata Mbak Zaki tadi, Kak Gading ini sudah diikuti oleh akun Mini Academy, kalau nggak salah 2 tahun atau setahun terakhir gitu. Gading. Saya baru tahu. Karena postingan-postingannya nih kayaknya, ya kita kan mengendap-endap gitu Mas. Gitu, siap. Alinda kemarin ini ya, dari kami kenal Alinda ini dari Mbak Andin, Mbak Zaki ya kalau nggak salah ya. Kayaknya iya, kayaknya betul. Jaring-jaringnya Mini Academy. Terus kita motivation letter dan recommendation letter itu kan 2 surat yang sangat penting ya teman-teman dalam hal aplikasi beasiswa dan kampus ke luar negeri. Cuma gimana nih kita akan belajar dari siapa, itu kalau di Mini Academy dipikirin beneran ya Mbak Zaki ya. Dan akhirnya kemarin dapat rekomendasi ceritanya Mbak Linda nih sangat bisa relate lah sama teman-teman, dan kemudian kita pengen angkat nih ceritanya Mbak Linda sama Mas Gading soal 2 surat ceritanya gitu. Kemarin teman-teman bisa menemukan 2 narasumber yang keren-keren ini. Nah malam ini kita akan dengerin nih ceritanya, simak nanti Mbak Zaki sebagai moderator akan lanjutkan obrolan topik ini dengan lebih komprehensif. Siap-siap aja Mbak Alinda sama Mas Gading bakal tanya yang serem pokoknya kalau sama Zaki ya. Enggak, udah ada tornya kok. Udah ada. Monggo balikan forumnya. Oke. Terima kasih Mbak. Sementara dulu untuk ini Andin belum backup. Kalian harus backup. Oke, saya mungkin perkenalkan dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di sesi pada malam hari ini. Jadi ini adalah episode ketiga dari season 1 drama para pejuang beasiswa. Nah, Mini Academy dari bulan ini punya kayak inilah rangkaian sesi talk show khusus tentang para pejuang beasiswa, dan episode pertama yang kemarin kita ngomongin tentang galau, Mas Gading dan Mbak Alinda, galau kuliah lagi. Kita undang narasumber yang udah lama banget lulus dari 10 sampai tahun, akhirnya memutuskan untuk S2. Betapa banyak hal yang harus dipertimbangkan apalagi sudah berkeluarga, tapi kemudian mereka berhasil menempuh S2-nya. Kemudian yang episode kedua, alurnya setelah galau kita kemudian mencari jurusan dan kampus di luar negeri, karena itu juga jadi challenge tersendiri ya, jadi tantangan tersendiri karena jurusan itu banyak banget gitu, kampus di luar negeri juga banyak banget, jurusannya spesifik, sangat-sangat spesifik bahkan gitu. Kemudian yang ketiga, kami episode 3 ini mengundang Mbak Alinda dan juga Mas Gading khusus untuk ngomongin gimana jungkir baliknya bikin motivation letter dan recommendation letter. 2 dokumen yang amat sangat sakti di orang-orang yang akan mendaftar beasiswa atau kampus di luar negeri ya. Saya rasa juga teman-teman di sini tahu betapa pentingnya recommendation letter dan apalagi juga motivation letter. Kenapa sih kita mau sekolah di situ, kenapa mau ambil beasiswa itu? Nah, nanti mungkin Mbak Alinda dan juga Mas Gading bisa cerita lebih banyak lagi gitu. Nah, saya perkenalkan diri dulu Mas Gading dan Mbak Alinda. Mbak Alinda ini sama-sama penerima satunya dari Universitas Kristen Tentena di Poso, Sulawesi Tengah. Mohon maaf Mbak Alinda, saya tuh baru pertama kali dengar nama universitasnya. Ya nggak apa-apa kok, bahkan kalau dilihat di Maps juga kayaknya nggak dapet sih. Oh, ya karena enggak gitu ya. Lokasi universitasnya bukan di kota Mbak, jadi itu beneran di kota kecamatan. Kota kecil. Wah sih, udah jauh banget gitu ya, udah nih, luar biasa. Nah Mbak Alinda kuliah S2-nya di Monash University, ambil TESOL ya Mbak ya, Teaching English, kemudian sekarang bekerja mengajar ya Mbak ya, mengajar di Sekolah Global Indo-Asia di Batam, di Riau. Kemudian ada Mas Gading Rizky. Nah, Mas Gading ini seperti yang tadi saya perkenalkan, penerima beasiswa LPDP juga, menyelesaikan masternya di The University of Manchester. Nah, tapi sedang menunggu ini ya Mas Gading nilai ya. Iya, jadi benar. Selangkah lagi kita doakan Mas Gading sukses lulus dari The University of Manchester. Tapi posisi sudah di Indonesia ya Mas Gading? Belum. Saya rencana akhir pekan ini pulang. Masih di sana?
Masih di Manchester Oh sekarang. wow, jadi ini di menjelang packing ini kita repotin Iya. ini Mas Iya, Gading. nggak apa-apa. Luar biasa. Semoga nanti sampai Indonesia nggak kaget ya Mas ya. Di sini belum bisa Siap. kemana-mana kayaknya dibanding di Inggris. Iya, benar. Gading tapi sudah bekerja di UNER ya Mas ya. Iya, di S1-nya UNER. di UNER kembali mengabdi di alma mater sebagai research staff di sana gitu. Nah, oke, ini kita langsung aja nih. Kita pengen tanya-tanya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga bisa kirim chat secara tertulis atau kalau mau bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Nah, saya pengen nanya dulu nih ke Mbak Alinda. Mbak Alinda, motivation letter dan recommendation letter tadi seperti kita sebut tuh dokumen sakti gitu ya bagi para pejuang beasiswa. Dari pengalaman Mbak Alinda, mana sih yang lebih sulit untuk bikin draftnya atau mendapatkannya? Mungkin saya pengen sharing sedikit dulu kali ya Mbak ke teman-teman semua, karena biasanya banyak pejuang-pejuang beasiswa ini Mas Gading tolong diperbaiki kalau misalnya saya salah. Tapi berdasarkan pengalaman saya sih Mbak, masih banyak banget yang bingung gitu. Apa bedanya motivation letter sama recommendation letter. Nah, kalau misalnya motivation letter itu sebenarnya semuanya dari kita sih. Lebih kayak apa yang memotivasi atau melatar belakangi kita ingin sekolah lagi gitu. Dan kenapa dengan beasiswa itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya recommendation letter itu biasanya dari orang-orang yang kenal kita. Jadi orang-orang di sekitar kita misalnya dosen pembimbing gitu. Atau orang-orang yang pernah bekerja dengan kita dan mengetahui sisi-sisi tertentu dalam diri kita. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Saki ya. Kalau buat saya sendiri, sebenarnya susahnya itu ya Mbak, itu tuh berbeda. Kalau misalnya motivation letter mungkin lebih ke saya bingung gimana memulainya. Karena sepertinya banyak banget ide gitu. Dan biasanya untuk mencari beasiswa kita kan kebanyakan pengen show off gitu kan. Oh, saya tuh bagus di sini, saya tuh bagus di sana gitu. Jadi kita kalau saya cenderung mikir ini sebaiknya apa yang harus saya bikin. Tapi di satu sisi ya karena saya dari kampus yang tidak terkenal tadi, makanya saya juga agak merasa, aduh, kayaknya bingung nih, pengen nunjukin, tapi kayaknya ada beberapa sisi yang emang buat saya kayaknya nggak mendukung. Tapi kalau dibandingkan dengan recommendation letter, Mbak, kalau menurut saya itu lebih challenging recommendation letter sih. Karena saya deal-nya itu bukan dengan diri saya atau motivasi saya sendiri. Tapi saya juga menerima judgement dari orang-orang yang saya harapkan, mungkin yang saya harapkan bisa saja membantu saya untuk mendapatkan recommendation letter tersebut gitu. Jadi kan kalau dari diri kita lebih tahu, oke, saya kurang termotivasi nih, kita lebih tahu how to deal with it gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan orang-orang sekitar kita kan nggak tahu ya. Apalagi kalau misalnya sampai mereka tuh kayak, aduh nggak mungkin, kamu anak merah, ini kampus kayak gini. Jadi kalau ditanya yang lebih challenging, menurut saya recommendation letter sih kalau buat saya sendiri gitu. Oke, jadi ada judgement itu tadi ya. Mbak Linda kalau boleh tahu dapat cari recommendation letternya ke siapa aja? Saya kebetulan kemarin dapat recommendation letter dari 4 orang, Mbak. Saya 2 dari dosen pembimbing, terus salah satunya dengan seorang waktu itu masih mahasiswa PhD, tapi beliau kebetulan memang mengenal saya dari kecil dan kita juga pernah terlibat di salah satu proyek bersama. Nah, kemudian saya juga yang satunya lagi itu dari seorang senior saya ketika saya melakukan volunteering. Jadi saya terbiasa untuk melakukan volunteering dari dari situ saya lihat kayaknya ini bisa. Gitu sih, Mbak. Itu yang jadi tadi 4 kayaknya, Mbak. Berapa 2 atau 4? Kenapa? Berarti satu yang dosen tadi, kemudian yang kedua yang senior di voluntary. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya itu dari seorang mahasiswa PhD waktu itu. Kebetulan pernah bekerja. Yang mahasiswa PhD tadi ini ya. Oke, I see. Jadi kayak rekan kerja, boleh dibilang itu posisinya rekan kerja. Iya, kita pernah bekerja bersama. Oke, tapi bukan dosennya gitu ya, bukan secara mengajar secara langsung enggak ya.
Oh, berarti sangat memungkinkan ya untuk itu ya Mbak ya, sangat memungkinkan untuk yang tidak harus dosennya. Gitu kan, berarti itu tadi yang kita mitra kerja atau pernah bekerja bersama itu juga memungkinkan. Iya, benar. Karena gini loh Mbak, idenya kan banyak yang bingung ya. Apalagi kalau kita melihat syarat dari beberapa beasiswa gitu, contohnya LPDP. Nah, ada salah satu syarat yang mencantumkan kayak gini, bisa mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah misalnya. Nah, kadang kita tuh nggak optimis buat, oh oke, kepala daerah aja gitu. Tapi kita nggak nyoba yang lain gitu. Kalau dalam kasus saya cuma nyoba aja sih Mbak. Saya cuma berpikir waktu itu, saya mendapatkan rekomendasi, oke, nothing tulus, tapi setidaknya orang yang memberikan saya rekomendasi ini setidaknya harus kenal saya gitu. Jadi poinnya itu ya, harus kenal iya, gitu. harus kenal dan dia tuh tahu potensi diri saya gitu. Jadi walaupun nanti dia minta saya yang bikin draftnya, walaupun itu draft saya yang buat misalnya ya Mbak, tapi boleh bilang semua yang tertulis di situ memang benar-benar apa yang dia tahu tentang saya gitu. Oke, sip. Harus kenal dan tahu potensi. Nah, ini saya ke Mas Gading nih, ngomongin soal draft nih. Mas Gading kan, saya sempat baca di salah satu artikel di blognya Mas Gading, kalau Mas Gading berapa kali gagal beasiswa bergengsi nih, gitu. Maksudnya ada beberapa beasiswa, saya nyebutnya beasiswa bergengsi, karena itu beasiswa yang keren semua. Nah, boleh diceritakan nggak Mas, berarti Mas Gading punya motivation letter dan draft recommendation letter itu banyak banget nih, buat berbagai beasiswa itu? Ya, banyak banget. Jadi kalau diminta ngitung udah nggak bisa dihitung lagi ya. Dan lebih dari 20 lah. Wow. Lebih dari 20 gitu. Nah, dan perbedaannya apa Mbak? Sorry, Mbak, Mas. Sorry. Ya, jadi memang karena kondisi saya, mungkin saya ceritain background saya ya. Jadi saya dapat rekomendasi sebelum ditanyain ya, saya cerita karena ini mungkin jadi bisa jadi awal pembahasan. Itu saya untuk kebanyakan motivation letter saya itu saya dapat dari atasan saya. Nah, atasan saya itu kebetulan sekaligus dosen saya gitu. Karena kan tadi saya kerja di universitas ya. Jadi itu lebih memudahkan saya. Karena sebenarnya untuk recommendation letter itu kan bisa dibagi jadi dua. Academic recommendation letter sama professional recommendation letter kan. Nah, saya itu antara akademik sama profesional itu sama-sama dari sumber yang sama gitu. Jadi saya dapat dari dekan sama dapat dari atasan. Yang itu kebetulan juga dekan saya, ada atasan saya yang kebetulan juga dosen saya. Jadi all in jadi satu gitu, enaknya gitu. Nah, karena akses saya terhadap recommendation letter itu gampang, jadi saya itu bisa membuat recommendation letter tiap beasiswa atau tiap aplikasi itu berbeda-beda. Karena akses saya gampang, tinggal minta tanda tangan ke yang bersangkutan. Karena saya juga dekat sama beliau-beliau, sehingga gampang. Tapi ada beberapa kasus, misalnya nih, teman-teman nggak bisa gampang sekali dapat akses terhadap recommendation letter seperti saya tadi. Itu sarannya itu bikin 1 atau 2 recommendation letter itu yang dia general, jadi tidak menyebutkan spesifik terhadap beasiswa atau kampusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya untuk khusus recommendation letter itu memang kebetulan berbeda-beda, cuma in case teman-teman tuh akses ke pemberi rekomendasi tidak semudah saya, bikin aja 1 atau 2 kepada orang yang memang teman-teman kenal. Tapi letter, saya sepakat sih sama Mbak Alinda tadi soal recommendation letter itu memang kita deal with other people yang itu lebih challenging gitu ya, lebih challenging. Terus soal akademik tadi juga kita juga perlu tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Artinya jangan cari orang yang background-nya sama untuk surat rekomendasi letter. Misalnya kita diminta 2 rekomendasi letter, kita mintanya 1 dari dosen, 1 dari profesional seperti itu. Terus yang kedua untuk motivation letter. Jadi motivation letter ini kalau saya juga tiap beasiswa beda-beda ya. Tiap beasiswa beda-beda tergantung requirement-nya. Karena setiap pemberi beasiswa, setiap universitas yang kita tuju itu menggunakan istilah yang berbeda dengan nama motivation letter. Ada yang nyebutnya statement of intent, statement of purpose, ada yang motivation letter, yang itu
bisa jadi mereka requirement-nya terhadap istilah-istilah tersebut beda-beda. Sehingga kita perlu cek satu persatu mana sih yang cocok gitu. Jadi kita tidak bisa nih habis apply satu beasiswa, terus submit beasiswa yang lain dengan letter intent yang sama atau motivation letter yang sama. Kita harus cek masing-masing requirement-nya seperti itu. Itu sih Mbak Zaki. Oh, oke. Nah, tadi kan Mas Gading sempat menyebutkan apa perbedaan tadi untuk harus dicek requirement-nya ya. Biasanya apa aja sih Mas yang perlu dilihat atau yang menjadi perbedaan gitu antar motivation letter dari antar lembaga beasiswa atau antar kampus? Oke. Jadi saya nggak bisa nyebutkan detailnya. Ada beasiswa itu yang dia model letter of intent-nya adalah menjawab pertanyaan. Contoh saya pernah daftar Chevening. Jadi Chevening itu dia tidak meminta satu letter utuh, tapi dia minta kita menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya misalnya nih tentang leadership kita, networking kita, tentang apa namanya, kan kalau Chevening studi di UK ya, tentang kenapa kita mau studi di UK itu sudah dispesifikkan tentang jawaban-jawaban yang tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab seperti itu. Terus saya pernah daftar di apa namanya itu Swedish Institute, jadi beasiswa pemerintah Swedia, itu juga sama. Kita itu diminta untuk menspesifikkan target kita. Jadi dia itu ada beberapa pilihan tema beasiswa. Kita itu fokus di mana sih pengembangan beasiswa yang mana gitu. Jadi ada yang waktu itu kalau saya itu kebetulan fokusnya di well-being. Jadi program saya memang fokus di well-being misalnya, dan dia nyasar SDGs, Sustainable Development Goals. Itu kita milih mana sih yang sesuai dengan program kita, dan kita harus membuat motivation letter sesuai dengan target tersebut seperti itu. Jadi kita perlu memeriksa seperti itu. Kita perlu mengecek apakah kita itu bisa mengarang dalam tanda kutip ya, mengarang sesuai dengan struktur kita, ataukah kita harus mengikuti satu pola tertentu yang itu sudah ditetapkan oleh beasiswa tadi. Contoh paling gampang LPDP lah. LPDP kan juga Mbak Alinda mungkin sudah mengalami juga ya. Kita juga perlu menulis apa namanya studi plan, terus apa namanya kontribusi kita terhadap Indonesia dan segala macam, ada 3 jenis itu. Itu juga perlu diperhatikan sebenarnya perbedaan antara studi plan sama misalnya kontribusi kita itu apa bedanya. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu tumpang tindih juga gitu. Kan itu pertama akan buang-buang waktu, yang kedua akan mengurangi space lah seperti itu. Sehingga kita juga perlu pikirkan informasi mana yang harus diletakkan di mana seperti itu. Terus mana yang kalau misalnya ditanyain mana sih yang lebih mudah antara yang tadi itu, sebenarnya saya lebih suka yang di antara keduanya ya. Kan tadi ada yang saya bilang kita itu boleh mengarang bebas sama yang benar-benar dispesifikan. Tapi saya lebih suka yang tengah-tengah gitu. Kalau misalnya mengarang bebas, yang artinya kita itu pokoknya nulis letter of intent atau motivation letter itu terserah kita gitu. Itu kadang kita terlalu show off ya, seperti yang dibilang Mbak Alinda tadi. Kita tuh show off, mengulangi apa yang ditulis di CV gitu. Terkadang itu kurang bagus juga. Bagusnya itu kalau kita itu sudah boleh secara struktur itu kita boleh nulis terserah apa kita. Cuma dia sudah menentukan poin-poin yang harus ada gitu. Misalnya motivasinya apa, terus kenapa milih jurusan, seperti itu akan lebih mudahkan. Tapi dengan struktur yang sudah kita pilih sendiri gitu dalam satu esai. Kalau yang kayak Chevening atau Swedish tadi itu dia tiap pertanyaan harus beda beda kolom. Jadi beda paragraf gitu. Kalau beda paragraf kita biasanya susah tuh mulai paragrafnya gitu. Seperti itu sih. Semoga jelas ya. Oh, oke ya, jelas sekali Mas. Ini udah sampai tips nih, bahkan nih penjelasannya Mas Gading aja. Tadi saya jadi penasaran Mas Gading, sebelum saya ke Mbak Alinda. Kalau misal tadi yang kayak dari Chevening gitu ya, kayak formulanya AAS ya, beasiswa Australia itu kan juga ada tuh pertanyaannya. Yang strukturnya mereka tuh mungkin nggak sih kita pakai jadi panduan gitu ya, tanda kutip, ketika kita mau bikin motivation yang harus untuk lembaga yang lain gitu, nggak Mas? Bisa aja, menurut saya bisa. Bahkan saya beberapa kali memang ketika misalnya saya harus membuat letter yang baru ya, yang orisinil gitu ya, yang baru, saya biasanya lihat letter saya yang sebelumnya untuk sebagai bahan komparasi.
lebih menghemat waktu, yang kedua konsistensi. Karena kan kita itu bingung. Ketika kita itu menulis sesuatu itu kan kita harus memasukkan apa yang ada dalam diri kita ke dalam tulisan kan. Itu kadang kita tuh stuck, apalagi buat orang yang sudah berkali-kali gagal kayak saya ya. Itu tuh benar-benar kita tuh jadi merefleksikan diri, apa sih yang salah dari apa yang sudah kita buat dulu. Motivation letter saya itu jelek, apakah jelek seperti itu. Jadi kita juga perlu memikirkan mana sih yang benar-benar kira-kira motivation letter dari yang sebelum-sebelumnya itu yang memang bisa diambil, mana yang sudah relevan itu perlu kita cek gitu. Sehingga untuk membuat motivation letter yang baru, kita juga bisa ambil dari motivation letter yang sudah kita buat, tetapi mungkin atau kira-kira perlu kita revisi seperti itu. Oke, siap-siap. Jadi teman-teman justru bisa pakai itu sebagai panduan atau referensi gitu ya. Kadang kan yang salah satu yang membingungkan dari motivation letter kan sistematikannya gitu. Kalau mengarang bebas kan kadang bingungnya di situ ya. Jadi keblok gitu. Ini sistematiknya harus seperti apa. Nah, saya ke Mbak Alinda nih. Mbak Alinda tadi kan menyebutkan recommendation letter minta ke beberapa orang. Terus Mbak Alinda itu menulis draftnya sendiri atau mereka yang menuliskan, Mbak? Jadi kebetulan karena dari LPDP kan kita sebenarnya udah ada panduannya, Mbak. Jadi panduannya itu dikasih poin. Misalnya waktu zaman saya, waktu itu kita harus menulis 3 esai yang berbeda dan juga recommendation letter. Nah, seperti yang Mas Gading bilang gitu ya, jadi biar kita nggak muter-muter, jadinya pada saat recommendation letter, ya kalau buat kasus saya bikin draftnya sendiri. Karena untuk menghindari itu, karena saya juga harus menulis 3 esai lainnya gitu. Tapi kalau misalnya recommendation letter kan sebenarnya isinya itu-itu aja ya. Tinggal bagaimana kita mengemas tulisan dalam recommendation letter itu gitu. Nah, jadi ya begitu Mbak. Kemarin draftnya saya sendiri yang bikin, tapi saya kasih ke dosen dan kepada rekan kerja saya, kebetulan saya bikinnya dalam bahasa Inggris. Jadi buat yang rekan kerja saya, sebelumnya saya minta mereka buat list dulu. Kira-kira menurut mereka, setelah kita bekerja, spesifik gitu. Kalau dari segi pimpinan, kira-kira menurut kalian saya nah, kemudian apakah jika saya melakukan ini waktu kita dulu gitu ya, apakah memang jika tulis seperti ini di draft, apakah memang itu seperti yang rasakan ketika kita bekerja. Jadi kayak saya kasih poinnya itu loh Mbak. Nanti daftar poin itu mereka akan lihat yang mana yang lebih kena ke saya. Nah itu yang saya jadikan panduan buat bikinnya gitu. Oh, oke. Berarti antar orang bisa berbeda-beda ya poinnya. Ada nggak yang poinnya tuh sama gitu? Poinnya dari dosen ini gitu sama. Nah itu terus di recommendation letternya gimana, kan yang bikin draft Mbak Alinda nih. Gimana biar tetap natural gitu loh Mbak. Kan kalau kita bikinin buat 2 orang yang berbeda nih. Waktu itu saya bikin 4 ya Mbak Zaki. Bikin 4 apalagi ya, bikin 4. Maksudnya kalau yang sama gitu. Kalau yang beda mungkin karakternya, tapi kan pasti ada yang sama ya di antara itu karakter-karakter positif. Gitu. Contohnya karena saya 2 recommendation itu kan 2 dari dosen pembimbing saya. Jadi dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 gitu. Nah, kebetulan mereka tuh punya beberapa impression selama membimbing saya buat skripsi tuh sama, Mbak. Jadi saya kembali lagi mereka buat poin ini yang sepertinya terlihat sama, apakah bisa buat ya dispesifikkan lagi gitu. Dan beruntungnya saya kan dari kampus kecil ya. Jadi mahasiswa saya waktu itu satu angkatan itu hanya 24 orang, Mbak. 24 orang. Itu serius. Jadi bisa kebayang dong ya teman-teman sekecil apa kampus saya gitu. Dan saya ingat skripsi itu kita tinggal 16 orang. Dan waktu saya wisuda pun yang di wisuda dari kelas saya itu cuma 3 orang. Karena cuma 3 orang yang bisa masuk dari jurusan bahasa Inggris, waktu itu pendidikan bahasa Inggris, waktu itu yang bisa selesai tepat waktu. Nah, beruntungnya saya
kampus kecil, jadi dosen tuh ingat gitu. Ya orang yang dipakai itu ya, untuk volunteer-nya itu aja. Kalau misalnya ada acara nih, siapa? Oh, Alinda gitu-gitu. Terus kalau misalnya ada acara debat misalnya, siapa lagi? Ya udah Alinda. Jadi ya beruntungnya saya mereka bisa notice gitu karena saya dari kampus kecil. Ya nggak kebayang kalau dari kampusnya Mas Gading gitu ya, dari UNER pasti susah. Nah, tapi itu sisi poin plusnya saya bisa dapat surat rekomendasi, Mbak, karena saya dari kampus kecil, jadi saya bisa revisi sampai 2 kali gitu, 3 kali. Jadi kalau misalnya saya bikin draftnya, terus menurut saya kira-kira itu mirip, jadi saya email lagi dosennya gitu. Email lagi dosennya. Oh iya, waktu itu saya posisinya lagi di Jawa, di kampung Inggris, jadi saya berkomunikasi dengan dosen waktu itu lewat email gitu. Jadi saya kirim draftnya, terus minta tolong dilihat apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, Mbak, mungkin nggak sih kita tuh membayangkan kalau jadi dosen itu gitu, jadi bahasa itu akan beda gitu nggak sih, style atau apa tuh ngaruh nggak di surat rekomendasi? Atau sama aja? Harus beda sih, Mbak, kalau menurut aku ya. Karena menurut saya juga, Mbak, orang-orang penerima beasiswa itu kan misalnya LPDP gitu. Tim seleksi LPDP tuh menurut aku ya pasti orang-orang pinter gitu ya. Ya mereka nggak akan gampang tertipu dengan tulisan yang oke, sebenarnya satu orang aja yang nulis gitu. Ya jujur juga saya deg-degan sih sebenarnya waktu itu. Cuman karena saya beneran bertanya kepada orang-orang yang mengenal saya, dan kebetulan orangnya 4 orang yang berbeda. Nah, jadi saya kembali ke mereka gitu. Misalnya dosen saya berdua ini, mereka tuh salah satu poinnya adalah Alinda itu tipikal yang pekerja keras gitu ya. Jadi mereka tuh nggak spesify gitu. Jadi saya tanya, maaf Ibu, spesifiknya saya tipe bekerja keras yang seperti apa gitu. Nah, ketika kita ngobrol, nah dosennya bisa. Jadinya saya dapat 2 ide yang berbeda gitu. Satu dosennya melihat saya bekerja keras dari ditolak-tolak skripsi misalnya, yang satunya lihat dari sisi yang lain gitu. Jadi dari situ saya coba untuk membuat draft-nya, kemudian saya kirimkan lagi ke mereka, dan biasanya sih yang paling finalnya itu, Mbak, yang mereka rasa paling dekat dengan cara menulis gitu. Oh iya, kalau buat dosen juga saya baca-baca lagi sih ininya, Mbak, kan mereka dosen pembimbing saya ya. Jadi skripsi saya coret-coret tuh saya baca-baca lagi ragam bahasa mereka gitu. Jadi kayak saya pelajari ulang gitu. Jadi saya lihat. Luar biasa. Luar biasa. Karena memang sesusah itu sih harus membedakannya. Oke. Oh, luar biasa Mbak Linda, keren banget. Nah, ini saya ke Mas Gading, ini kayaknya jadi hal yang menarik karena jujur aja nih di sesi Menai Academy kami ada scholarship preparation class juga dan mengangkat soal motivation letter dan recommendation letter gitu. Dan memang ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan recommendation letter kalau sudah si penanya ini memang sudah mulai nulis gitu ya. Jadi baru kebayang, kalau belum mungkin beberapa teman di sini banyak yang belum pernah mengalami gitu, mungkin nggak kebayang kalau ternyata se-challenging itu gitu ya untuk recommendation letter. Nah, saya ke Mas Gading nih. Mas Gading kan tadi minta ke akademik sama profesional tadi ya, orang-orang yang sama ya Mas ya. Untuk itu berarti dengan minta Mas Gading minta ke untuk banyak beasiswa. Dan ya, untuk banyak beasiswa. Nah, ini recommendation letternya sama nggak ini? Gimana minta ke orang yang sama berkali-kali? Mas saya mau minta lagi. Jadi simpelnya itu sebenarnya ini sih. Kebetulan karena memang saya untuk utama ya ini untuk utama itu yang satu dekan saya, yang satu atasan saya langsung di di struktur kampus itu kan ada dekan, ada kepala departemen, kepala unit misalnya gitu ya. Nah, saya itu minta ke dekan itu kan sebagai employer saya utama ya, employer utama saya, jadi atasan tertinggi saya, yang satu sebagai orang yang memang kerja sehari-hari itu sama saya, seperti itu. Nah, kalau dekan, gampangnya itu kita bikin, misalnya kalau misalnya bikin draft tadi, ya kita bikin draftnya, terus kita taruh aja di ruang dekan, itu kan lebih gampang ya. Terus kalau yang orang yang sehari-hari kerja sama saya itu juga sama sih sebenarnya. Tinggal
kita bikin draftnya, beliau baca, terus tanda tangan seperti itu. Jadi itu lebih mudah. Nah, tapi saya juga pernah punya pengalaman minta kepada orang lain yang selain 2 orang ini. Nah, kebetulan ada satu beasiswa yang waktu itu mengharuskan saya untuk minta yang dia itu saya lupa requirement-nya apa, cuma akhirnya saya minta kepada salah satu dosen yang saya pernah ikut fellowship di US ya, di Amerika. Terus saya minta ke dosen tersebut. Jadi orang Amerika yang ngasih rekomendasi. Itu beliau yang nulis sendiri rekomendasinya. Terus suratnya dikirim ke saya. Nah, tantangannya waktu itu adalah karena beasiswa ini minta formatnya itu secara spesifik ya. Jadi itu beasiswanya harus ditulis spesifik, rekomendasinya harus ditulis spesifik maksimal 2 lembar, terus setiap lembar harus ada stempelnya, setiap lembar itu harus ada kopnya dan segala macam. Itu saya sampai berkali-kali minta rekomendasinya itu direvisi hanya karena format seperti itu. Nah, cuma alhamdulillah karena orang ini memang cukup dekat dengan saya gitu. Bukan cukup dekat sih, lebih tepatnya beliau mengenal saya dan kesan saya itu terhadap beliau itu baik. Akhirnya beliau bersedia untuk merevisi tadi seperti itu. Nah, terus ya itu kita juga perlu cermat dalam memilih pemberi rekomendasi dengan beasiswa yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa semuanya dipukul rata seperti itu. Tidak semuanya bisa dipukul rata. Jadi terkadang saya harus mintanya itu kepada supervisor saya atau pembimbing saya ketika skripsi misalnya. Nah, pembimbing skripsi saya kan berbeda dengan 2 orang yang saya sebutkan tadi. Nah, itu ada juga case karena saya waktu itu pernah daftar di Groningen ya. Groningen itu saya daftar Master of Research. Karena Master of Research, dia mintanya adalah orang yang memang pernah mensupervisi saya dalam riset. Ya, akhirnya saya minta pembimbing saya seperti itu. Ya udah, formatnya sama, saya minta beliau, akhirnya beliau bikinkan seperti itu sih. Oh, oke. Jadi ini tadi menarik nih, kita mencatat cermat memilih siapa pemberi rekomendasi. Kalau tidak ada requirement khusus nih dari si pemberi beasiswa gitu ya. Kalau tadi kayak dia memang minta dari supervisor research misalnya. Tadi Mbak Alinda sudah menyebutkan salah satu karakter yang harus kita catat adalah orang ini kenal nih sama kita gitu. Salah satu kriteria gitu, orang kenal sama kita. Selain itu apa Mas Gading, kalau dari pengalaman Mas Gading, kriteria-kriteria yang bisa kita list gitu ya untuk meminta pemberi rekomendasi? Iya, jadi memang benar sekali apa yang dikatakan Mbak Alinda tadi. Biasanya beberapa beasiswa itu kan ada format ya, ada format surat rekomendasi. Misalnya di University of Manchester itu dia sebelum surat rekomendasi yang dari pemberi rekomendasi itu ada form yang harus diisi dulu. Nah, salah satu form yang harus diisi itu salah satunya adalah durasi mengenal calon awardee gitu. Nah, calon ini kalau misalnya semakin lama kan semakin bagus. Kalau tadi Mbak Alinda ada yang sejak kecil udah kenal, itu kan bagus. Nah, rata-rata saya biasanya minta pemberi rekomendasi itu kenalnya saya udah 8 tahun, atau mungkin kalau yang case-nya yang dosen Amerika tadi udah 3 tahun, misalnya seperti itu. Itu pastikan yang seperti itu. Jadi memang yang sudah kenal in person, terus juga cukup lama mengenal dan kontaknya udah cukup lama. Sehingga kita ketika nulis misalnya kita harus menulis surat rekomendasi itu, draftnya dari kita juga lebih gampang untuk menarasikan seperti itu. Oh ya, dan ini perlu saya tambahkan ya, mungkin dari yang penjelasannya Mbak Alinda tadi. Biasanya kalau kita harus menulis surat rekomendasi itu dari diri kita, gitu. Jadi kita menulis draftnya dulu, memberi rekomendasinya, kita harus menggunakan sudut pandang orang yang memberi rekomendasi seperti itu. Jadi misalnya nih, saya minta kepada dekan saya, ya dalam draft itu saya harus bilangnya ya I gitu, I know Gading bla 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 gitu. Jadi tidak itu seakan-akan yang nulis adalah beliau sendiri seperti itu. Gitu sih. Meskipun dengan poin-poin yang tadi seperti yang disampaikan Mbak Alinda tadi, memang poin-poin yang memang benar-benar orang yang kita minta rekomendasi itu tahu dari diri kita, atribut-atribut yang memang mereka itu kenal kita. Nah, gitu.
Dan itu biasanya dibedakan dengan contoh, kalau saya dengan atasan saya langsung, biasanya saya memasukkan atribut-atribut atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama-sama. Misalnya kita lakukan penelitian bareng, kita pernah dapat grant bareng, itu saya tulis di situ. Tapi kalau dekan lebih banyak membahas soal kenapa sih Gading ini penting, kenapa sih Gading ini perlu diberi beasiswa, karena institusi membutuhkan dia dalam konteks ini seperti itu. Jadi memang sudut pandang orang tersebut itu penting gitu untuk ditampilkan dalam beasiswa tadi gitu. Dalam rekomendasi tadi seperti itu. Oke, berarti boleh dibilang sudut pandang itu tuh menunjukkan relasi kita dengan si pemberi rekomendasi. Benar. Jangan sampai ini relasinya kayaknya atasan sama bawahan, tapi ngomongnya beda nih gitu sudut pandang yang digunakan. Atau sama mahasiswa, tapi kok kayaknya nyontek atasan tadi gitu ya. Ya gitu. Nah, ini hal yang menarik teman-teman, relasi itu kemudian jadi referensi ke sudut pandang teman-teman. Nah, sebelum ke Mbak Linda nih, tadi aku penasaran Mas Gading kan minta surat rekomendasi tadi ke beberapa orang gitu. Itu berarti untuk beberapa beasiswa gitu ya. Di orang yang sama itu draftnya selalu sama nggak Mas? Cuma di kalau misalnya dari orang yang sama, ininya kalau misalnya dari orang yang sama, kalau dari orang yang sama itu secara struktur biasanya sama, cuma akan diubah untuk dari tergantung requirement beasiswanya. Kira-kira nih, misalnya beasiswa A, dia itu menekankan pada sisi leadership gitu ya. Ya saya lebih banyak membahas leadershipnya misalnya gitu. Kan ada chevening ya, misalnya contoh chevening. Chevening itu dia lebih banyak mencari orang-orang yang networking-nya banyak, yang leadership-nya bagus, terus secara prospek karir bagus seperti itu ya. Jadi ya mungkin meskipun secara keseluruhan sama, tapi akan ada penekanan-penekanan yang itu memang perlu ditonjolkan seperti itu. Jadi tidak copy paste saja. Meskipun sebenarnya copy paste itu ya boleh-boleh aja gitu. Karena itu kan toh tergantung sama pemberi rekomendasinya kan. Cuma kalau strategi saya ini bicara masalah strategi nih. Strategi saya itu saya cenderung seperti tadi. Kalau misalnya dia itu beasiswanya itu lebih ke akademik misalnya, contoh kayak yang tadi Master of Research tadi, karena dia ngomongnya research, saya mintanya ke supervisor skripsi ya, pembimbing skripsi, dan yang dibahas itu lebih banyak adalah soal penelitian seperti itu. Tapi kalau yang satu, kalau chevening, karena dia itu tadi yang saya bilang kalau dia butuh leadership, yang kira-kira jadi leader lah di masa depan misalnya gitu, kandidat yang kira-kira jadi leader, ya yang saya bahas adalah leadership-nya misalnya seperti itu. Oh, I see. Jadi berarti satu orang yang sama pun bisa ngomongin banyak ya, Mas Gading ya. Misalnya pembimbing skripsi tadi dia bisa ngomongin cara kerja kita selama kita ngerjain skripsi, kedisiplinan kita, tapi dia juga bisa ngomongin kemampuan kita dalam riset. Nah, ini menarik, berarti harus baik-baik kayaknya ya sama orang-orang di sekitar kita, atasan, kayak gitu, punya hubungan baik. Nah, Mbak Alinda, ini kalau kita dari recommendation letter ke motivation letter, Mbak Alinda ini saya dengarkan dari universitas yang saya udah cek akreditasinya sampai sekarang masih C ya Mbak Alinda ya, akreditasi Universitas Mbak Alinda. Dan saya juga sempat mendengar nih Mbak Alinda, asal kampusnya itu nggak ada di daftar LPDP. Terus gimana bisa masuk LPDP? Apa motivasi yang Mbak Alinda tunjukkan di situ? Gimana Mbak ceritanya? Monggo. Mbak, ini sebelum saya jawab, saya boleh nanya dulu nggak ke Mas Gading? Iya. Saya penasaran soalnya ini. Mas Gading alumni Waisili ya? Iya, Waisili saya. Oh, tahun berapa, Mas? 2017. Oh, saya juga Waisili 2015, Mas. Oh, iya. Itu doang. Wow. ternyata satu jejaring nih. Ya, Nana Exchange. Iya. Luar biasa. Oke. Balik ke pertanyaan Mbak Saki ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, saya berharap ini buat motivasi buat teman-teman yang dengar juga malam ini sih. Jadi sedikit cerita, kampus saya itu sebenarnya waktu saya mau melamar beasiswa Mbak, kampus saya belum terakreditasi. Tapi yang terakreditasi itu jurusan saya. Nah, LPDP waktu itu saya pengen aja. Jadi pas pulang dari Amerika, dari Waisili, saya tuh pengen dapat beasiswa gitu. Tapi saya nggak tahu mau dapat beasiswa apa. Nah, waktu itu kebetulan saya nekat aja kan ke kampung Inggris buat belajar bahasa Inggris. Pokoknya pengen beasiswa. Di Pare ya?
Iya, di Pare. Tapi pengen beasiswa, tapi nggak tahu beasiswanya apa. Tapi nekat dulu aja gitu, nekat dulu aja. Sampai di kampung Inggris, emang jalannya kayaknya lancar. Akhirnya saya sekelas sama anak-anak yang persiapan, yang anak-anak udah lulus AS, sudah lulus LPDP, tapi mereka terkendala dengan IELTS dan TOEFL. Nah, pada saat sekelas sama mereka, saya dapat informasi lah tentang beasiswa LPDP. Waktu itu saya semangat dong, Mbak. Udah siapin semuanya tanpa mengecek bahwa kampus saya itu nggak ada di daftar penerima beasiswa LPDP. Nah, jadi waktu itu saya sempat menghubungi LPDP, waktu itu lewat, kalau nggak salah lewat CS-nya, pokoknya ada kayak, bukan keluhan sih, jadi kayak ada mediatornya gitu, kita buat nanya gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya tanya, kenapa beberapa kampus di Indonesia tidak masuk dalam daftar LPDP? Apakah ada syarat khusus yang harus dilengkapi? Nah, waktu itu jawabannya lumayan bikin saya optimis, tapi lumayan bikin saya down gitu. Jadi jawabannya waktu itu kemungkinan karena dari kampus tersebut belum pernah ada yang mendaftar LPDP. Motivasi dong. Oh, oke, berarti ada harapan nih. Katanya nggak ada syarat, Mbak, tapi kampus tersebut sudah harus terakreditasi gitu. Nah, langsung down dong, karena saya tahu waktu itu kita sementara kampus kami tuh kampus kecil dan itu dilahirkan karena konflik juga, Mbak. Jadi itu salah satu wadah untuk memberikan pendidikan yang layak buat anak-anak Poso gitu. Nah, jadi karena waktu itu kampus saya masih struggle untuk mendapatkan akreditasi, dan kebetulan yang terakreditasi waktu itu jurusan saya, jadi saya mencoba dengan harapan nothing tulus, kalau diterima oke, kalau nggak diterima ya sudah. Nah, tapi dengan harapan semoga LPDP bisa nerima. Itu 3 bulan sih Mbak saya ngurus, nggak ada kabar dari LPDP, nggak ada apapun. Jadi pokoknya itu tiga, jadi ini teman-teman harus tahu, ini 3 bulan yang berat banget buat saya. Bahkan saya hampir memikirkan untuk ya udah memang bukan jalannya beasiswa, dan oke, saya siap pulang ke Poso gitu. Tapi saya pernah janji gitu ke orang tua saya, karena mereka tuh nggak pernah membiarkan saya buat berangkat ke Pare gitu kan. Jadi saya bilang saya nggak akan pulang kalau nggak dapat beasiswa. Jadi tetap kayak gitu. Jadi tetap kayak gitu, Mbak. Sampai dalam 3 bulan yang berat itu, saya tetap berusaha, hampir hilang pengharapan, tapi tetap mempersiapkan segala sesuatu gitu. Di satu sisi hampir putus dokumen-dokumen, ya, semua benar. Dokumen gitu disiapin. Ya, jadi dalam putus asa tapi tetap menyiapkan dokumen. Misalnya bulan ini saya targetnya buat mendekati teman ini, terus follow up apakah dia bisa ngasih, kalau enggak gitu. Sampai salah satu pemberi beasiswa, pemberi surat rekomendasi saya bilang, beliau kenal saya, tapi beliau pun turut mematahkan bahwa ya udah nggak mungkin gitu, dari kampus kamu nggak mungkin, dan yang akan diterima se-Indonesia bukan cuma kamu aja gitu. Jadi tough banget sih. Sampai suatu ketika berkasnya lengkap, Mbak, dan saya iseng-iseng buat cek LPDP. Ternyata nama kampus saya udah ada di daftarnya. Itu saya serius, itu saya nggak tahu gimana prosesnya. Tapi waktu saya cek dan nama kampus saya sudah ada, waktu itu akhirnya saya ya udah, saya memutuskan untuk melanjutkan buat apply beasiswa itu, Mbak. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya prosesnya, saya mengurus administrasinya, tapi kalau what happen setelah itu saya nggak tahu, karena waktu itu ketika saya coba follow up nggak dengar apa-apa, tapi tiba-tiba ketika saya cek udah ada. Gitu. Jadi kurang lebih 3 bulan sih proses nunggunya. Oke, Mbak Zaki kayaknya hilang. Iya, menghilang tiba-tiba. Iya, ini suara saya kedengeran kan tapi? Dengar. Oke, ya. Oke. Oke, gimana dong, Mas Gading? Ya, ini nunggu aja lah. Gitu.
Mungkin yang Mbak hostnya ini Ya Mbak co-hostnya ya. ya co-hostnya. Oke. Halo? Iya. Ya, sorry hilang ya Mbak Zaki Oh, ya? iya hilang. Sorry. Oke. Heeh. Apa namanya teman-teman? Ini aku lanjut tapi dari Zoom yang berbeda karena aku juga tadi kelempar. Sorry banget. Apa namanya? Mbak Zaki hilang. Bentar nih aku lagi nyari posisi ya. Terus tadi apa namanya? Ini ya mau tanya jawab ya sekarang ya? Masih tanya jawab ya teman-teman ya? Oh kayaknya aku tadi ada yang satu belum jawab nggak sih? Oh boleh silahkan Alinda dijawab dulu aja ya. Ya, Bentar aku nggak tahu masih ya, maaf ya soalnya pertanyaannya Mbak Zaki kayaknya panjang terus aku kayak Iya. Oke, kalau nggak salah tadi Mbak Zaki nanya gimana akhirnya saya bisa meyakinkan ya buat menerima saya yang dari kampus kecil itu. Jadi ini saya nggak tahu sih ya, tapi cerita ini sepertinya viral di kalangan beberapa anak beasiswa dan pada saat saya dihubungin dari Mini Academy Bidang sama Mbak Andin, kebetulan Mbak Andin juga sempat nyebutin ini gitu. Nah, jadi kalau ditanya gimana saya meyakinkan, waktu itu saya ingat banget di motivation letter itu saya nggak menyebutkan hal ini gitu. Tapi ketika saya ditanyakan ketika kita wawancara, itu mereka udah mempelajari kita kan dari motivation letter, dari tulisan kita gitu. Nah, jadi salah satu pertanyaan di wawancara itu adalah saya ditanya, nah kamu tuh dari kampus nggak terkenal, dari kampus kecil yang mungkin saja saya nggak tahu. Waktu itu saya ingat banget yang ketua yang wawancara itu adalah bapak yang baru saja selesai PhD dari Melbourne University. Dan dia lihat saya tujuannya ke Monash gitu. Terus ditanya, kampus kamu di mana? Universitas Kristen Tentena, Pak. Itu di mana ya? Di Poso. Oh, di Poso Kota. Bukan, Pak. Saya dari 2 jam dari Poso gitu. Oh, di mana ya? Saya sampai dibukain maps gitu. Tapi memang kita nggak dapat kampusnya karena sekecil itu, teman-teman. Jadi waktu itu ditanyain gitu, tapi gimana kamu kok pede banget daftar gitu, dan saya cerita juga prosesnya saya daftar gitu, kamu kok pede banget daftar, emang kenapa kita harus ngasih beasiswanya ke kamu. Terus saya ingat banget kata-kata itu, saya bilang gini, itu karena saya nggak tulis di motivation letter. Jadi saya ke bapaknya, saya memang sangat berharap untuk dapat beasiswa LPDP gitu. Tapi ketika saya ditolak sama beasiswa LPDP, saya sudah berkontribusi banyak. Yang pertama, saya membuat kampus saya menjadi salah satu list di penerima beasiswa LPDP. Yang kedua, kalaupun saya nggak diterima beasiswa LPDP, setidaknya nanti junior-junior saya akan dapat kesempatan. Karena mereka nggak akan merasakan perjuangan 3 bulan tadi buat daftarin kampusnya gitu. Yeah. Jadi kalau yang ditanya Mbak Saki, gimana saya meyakinkan, ya saya rasa salah satu juga dari jawaban itu Mbak. Gitu. Gitu sih. Itu menarik banget ya teman-teman. Itu jadi kenapa awalnya kok bisa Alin ini bisa jadi pembicara hari ini juga gitu di Mini Academy. Kenapa itu ada alasannya. Kalau misalnya ini bukan karena kita gimana ya, bukan karena membeda-bedakan asal kampus gitu ya Alin ya, tapi itu salah satu kenyataan ya ketika kita mau daftar untuk beasiswa dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman itu datang dari kampus yang mungkin sudah orang terbiasa mendengar gitu ya, itu you need to yourself gitu loh. Jauh-jauh banget gitu. Tapi ketika teman-teman mungkin datang dari kampus yang namanya asing, kemudian apa namanya belum terlalu banyak yang tahu gitu ya, itu ya memang begitu. Ya memang apa namanya kita harus bisa pinter-pinter mengenalkan dan apa sih urgensinya gitu. Karena kan sebenarnya ya kita tahu ya sama-sama kesempatan untuk bisa sekolah milik bersama lagi tujuannya, salah satu tujuan beasiswa ini kan dua-duanya kebetulan LPDP termasuk saya gitu ya, jadi kita sama-sama nih dari LPDP semua gitu kan. Emang halo udah masuk lagi, emang tujuannya kan satunya untuk biar orang itu dapat kesempatan yang itu tadi kan, untuk bisa sama-sama apa namanya sama-sama
dapat kesempatan gitu kayak Alinda gitu. Dan tujuan Alinda itu mulia banget teman-teman, karena karena pada akhirnya junior-juniornya sekarang jadi tahu. Dan kalau misalnya teman-teman follow Instagramnya Alinda itu tuh udah nggak perlulah teman-teman tahu gitu kampusnya dulu di mana gitu ya, karena prestasinya banyak banget gitu. Berjuang untuk bisa conference sana sini, mengenalkan kampusnya sendiri itu luar biasa. Mbak Zaki, silakan kalau misalnya mau dilanjut. Tadi sempat gitu. Sorry banget. Iya, Mendadak oke nih. oke. Mohon maaf nih, kayaknya aku nggak tahu nih sinyalku malam ini kayaknya agak dendin. Jadi Iya, ntar Mbak. ini Aku sambil ready dengerin. ya nih Iya. tadi. Iya, oke, putus-putus. Terima kasih Mbak Linda. Aduh, nanti aku akan tanya nih ke Andin nih cerita lengkapnya tadi karena tadi putus ya di saya. Nah, saya ke Mas Gading nih, Mas Gading tadi kan beberapa kali gagal ya, sempat gagal beasiswa. Kalau dari yang Mas Gading pelajari, itu sorry, mungkin saya konfirmasi dulu. Gagalnya itu di tahap administrasi atau wawancara, Mas? Macam-macam Gagal-gagal sih. yang Ada yang dia itu sudah sampai oh, wawancara terus habis wawancara gagal, ada yang administrasi gagal terus tahun depannya nyoba lagi tapi berhasil tapi nggak diambil gitu ada. Ya macam-macam lah pengalaman saya di beasiswa itu. luar Dari biasa. Nah, awal sampai Mas Gading sampai bisa. akhir ya. Kalau yang gagal di awal-awal nih berarti kan terkait dengan motivation letter. Dari yang Mas Gading pelajari, kesalahan apa sih kira-kira yang sempat Mas Gading lakukan atau yang Mas Gading lihat dari teman-teman pejuang lainnya lah yang biasanya dilakukan kalau nulis motivation letter atau juga surat rekomendasi. Apa kesalahan yang biasanya dilakukan? Oke, ini mungkin saya yang pengalaman di Chevening ya. Jadi Chevening itu saya pernah daftar 2 kali. Daftar pertama itu dari seleksi berkas sudah nggak lolos. Yang daftar kedua alhamdulillah lolos sampai wawancara. Cuma saya withdrawn karena saya sudah dapat LPDP. Karena kalau sudah dapat LPDP kan nggak mungkin dapat beasiswa lain. Jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses yang di Chevening meskipun sudah lolos sampai ke wawancara gitu. Nah, pengalaman saya yang soal motivation letter di Chevening itu, saya mungkin terlalu ini ya, kurang smooth dalam mengemas prestasi atau menonjolkan atribut yang saya miliki. Misalnya leadership, saya itu terlalu terlalu mention-nya itu terlalu banyak, tapi kurang mengeksplorasi atribut tersebut gitu. Jadi misalnya saya list, saya pernah aktif jadi ketua di sini, saya pernah aktif di kegiatan ini, saya pernah bla 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 bla, cuma eksplorasinya kurang. Kalau menurut saya itu justru lebih bagus kalau misalnya kita pilih salah satu atau dua yang menonjol, tapi kita eksplorasi. Apa sih yang sudah kita lakukan? Kalau misalnya networking ya, networkingnya satu yang kuat, tapi benar-benar bagaimana sih kita menjaga networking tersebut seperti itu. Itu yang case-nya Chevening ya. Jadi karena kalau saya compare antara tahun yang pertama saya daftar sama tahun yang kedua itu memang agak jauh lah perbedaannya gitu. Dan dari segi cara penulisan karena sudah setahun berlalu gitu ya, itu tentu saja ada improvement ya, ada improvement. Karena kan saya mengejar beasiswa ya, itu mulai dari tahun katakanlah 2016 lah, 2016. Akhirnya dapatnya 2018, jadi sekitar dan berangkat tahun 2019, jadi sekitar 2-3 tahun. Itu kan saya tiap karena sering sekali mendaftar kan sering punya pengalaman untuk nulis motivation letter ya. Jadi pengalaman itu memperbaiki kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Jadi perlahan-lahan semakin baik lah seperti itu. Jadi dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang katakanlah itu karena kita sudah sering menulis recommendation letter, menulis motivation letter, itu tanpa kita sadari akan ada improvement gitu, akan ada perbaikan seperti itu. Siap. Jadi karena proses itu tadi saya tadi jadi mencatat ini Mas, soal kurang smooth dan kurang explore tadi, boleh dibilang nggak kalau kita mungkin kurang menyampaikan evidence di situ? Bisa jadi. Networking, karena kan kalau orang bilang aku punya kemampuan networking yang bagus, tapi buktinya apa sih networkingnya gitu? Bisa boleh diceritakan dengan lebih jelas begitu kah Mas? Bisa sih. Jadi contohnya itu sebenarnya gini sih, yang paling penting itu jangan sampai motivation letter itu adalah pengulangan dari CV, dari kurikulum vitae. Karena orang itu kan kalau misalnya baca kurikulum vitae kan kita sudah pernah pengalaman
kerja di sini atau pernah punya project di sini seperti itu atau punya jejaring di ABC gitu ya. Itu kan orang sudah bacanya di CV ya. Kalau motivation letter itu sebenarnya lebih bagusnya itu lebih ke personal kita gitu. Jadi sesuatu hal yang orang tidak akan bisa temukan hanya dengan membaca CV gitu. Jadi misalnya ketika networking ya, mengungkapkan masalah networking, kita bisa aja mengelis kita itu kenal siapa saja, tapi selain mengenal siapa, tapi bagaimana kita mengenal orang tersebut dan bagaimana kita memaintain kenalan kita tersebut gitu. Misalnya nih saya pernah punya kenalan, contoh salah satunya adalah karena saya jurusan keperawatan ya, saya menceritakan bagaimana saya itu ketemu ketua dan salah satu petinggi di pengurus perawat Filipina gitu. Saya punya jejaring ke Persatuan Perawatnya Filipina. Jadi saya pernah ke Manila, saya membangun jejaring dengan orang tersebut dan saya kontak intens dengan beliau dalam untuk kerjasama publikasi dan kerjasama karena saya mengelola jurnal, beliau sebagai reviewer. Jadi saya maintain hubungan tersebut. Nah, saya ceritakan cara saya maintain bagaimana, saya ketemunya beliau bagaimana, terus hubungan kami selama ini bagaimana, itu saya jelaskan secara detail dalam bab networking tadi, seperti itu. Terus misalnya dalam hal leadership, selain saya pernah jadi ketua A, ketua B gitu, saya juga jelaskan apa sih yang saya lakukan ketika saya menjabat, seperti itu. Terus tadi Mbak Alinda kan sempat mention Wisely tadi ya. Jadi Wisely itu kan program pemerintah US untuk mengirim teman-teman dari Asia Tenggara. Nah itu saya ceritakan, saya tidak sekedar menuliskan title saya adalah fellow Wisely seperti itu, enggak. Tapi apa sih yang saya lakukan untuk mencapai Wisely itu? Apa sih yang saya lakukan setelah saya selesai Wisely itu? Seperti itu. Modelnya seperti itu sih. Jadi eksplorasinya itu adalah eksplorasi hal yang tidak ada di CV. Kalau di CV kan paling kita cuma menuliskan title-nya doang. Tapi di title itu apa sih yang kita lakukan? Apa story behind the title gitu ya? Itu yang perlu kita ceritakan di motivation letter seperti itu. Oke, jadi aku jadi membayangkan itu detail ya. Ya detail, memang detail. Story behind-nya itu kan jadi detail banget itu ya Mas. Benar. Berarti kalau misalnya kita punya waktu yang bukan saja waktu space yang terbatas gitu ya untuk menceritakan itu, berarti yang kita lakukan harus memilih prioritas apa yang paling kuat itu yang tadi Mas Gading harus yang paling penekanan. Oke, menarik sekali Mas Gading, Mbak Alinda, terima kasih. Kita ke Q&A ya Mas Gading dan Mbak Alinda, ini sudah cukup banyak ini pertanyaan yang masuk. Sebentar nih, saya panjat dulu. Tadi ketika saya kelempar, tapi untung sudah ke backup. Oke, ini ada yang tanya jurusan Mas Gading, mohon maaf tadi. Ya, saya kelewatan tidak menyebutkan ya, jurusannya Advanced Leadership. Bisa diceritakan itu jurusannya, soalnya kok. Jadi Advanced Leadership for Professional Practice. Jadi Advanced Leadership for Professional Practice ini dia jurusan di bawahnya School of Nursing, School of Science, Divisi Nursing, Midwifery and Social Worker. Jadi karena saya background-nya keperawatan, nursing ya. Jadi cuma fokus saya itu adalah di bidang leadership, pengembangan leadership seperti itu. Karena judulnya kan Advanced Leadership for Professional Practice, jadi lebih banyak bahas leadership di bidang pelayanan kesehatan lah, di bidang keperawatan dan segala macam seperti itu. Itu background saya. Oke, tapi masih sesuai dengan background-nya ya, nursing ya, keperawatan Mas Gading ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Nugroho. Gimana sih caranya menulis motivation letter yang menggebrak reviewer, apalagi jika kita mau lintas disiplin. Nah, ini mungkin walaupun Mas ini sama Mbak Alinda nggak secara langsung lintas disiplin ya, tapi mungkin saya ke Mas Gading nih yang tidak secara langsung perawat yang sama dengan S1-nya sama persis gitu. Gimana tuh menulis motivation letter yang menggebrak reviewer, menggebrak? Ya, kita nggak tahu ya apakah reviewernya tergebrak atau enggak, karena kan proses review itu anonimus kan. Kita nggak tahu ya. Cuma memang kita perlu pertama banyak baca di Google, mungkin banyak ya soal contoh-contoh motivation letter yang dia itu tidak biasa gitu, dan memang pemilihan katanya dan pemilihan
ininya tuh nggak apa ya, nggak monoton lah seperti itu. Jadi memang kita perlu menceritakan diri kita itu dengan gaya storytelling yang berbeda seperti itu. Jadi contoh nih, ini saya satu kalimat yang saya sering pakai ya untuk nulis motivation letter itu gini. I'm a nurse, but my world is beyond the hospital wall, misalnya seperti itu. Jadi saya itu perawat, tapi dunia saya itu menembus batas di luar dinding-dinding rumah sakit, misalnya gitu. Itu salah satu kalimat favorit yang sering saya gunakan di berbagai macam beasiswa. Entah termasuk saya daftar Wisely itu termasuk yang saya gunakan. Jadi kita kadang itu dalam menulis motivation letter, kita itu tidak bisa menggunakan kalimat-kalimat yang monoton. Kadang itu kita perlu menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya, atraktif seperti itu. Atraktif. Meskipun atraktif tapi tetap ada substansinya gitu. Jadi untuk menggambarkan sesuatu kan seperti itu. Kan kalimat yang saya contohkan tadi, I'm a nurse, but my world is beyond the hospital wall, itu kan menunjukkan bahwasanya memang saya itu perawat gitu loh. Kalau orang memikirkan perawat kan, ya perawat itu kan kerja di rumah sakit gitu kan, kerja di klinik. Tapi ada penyertanya, my world is beyond the hospital wall. Bahwasanya dunia saya ini melebihi apa yang orang-orang bayangkan tentang perawat. Saya itu aktif di leadership, saya pernah dapat scholarship leadership di US misalnya seperti itu. Terus saya ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu apa namanya itu volunteering juga, misalnya seperti itu. Jadi kita perlu menunjukkan apa yang sudah pernah kita lakukan itu dengan cara yang berbeda gitu. Tidak hanya mengelis, tidak hanya mendaftar, oh saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini, tapi gunakan bahasa yang atraktif. Dan untuk bisa mencapai atau menulis bahasa yang atraktif itu kuncinya adalah pengalaman gitu. Pengalaman itu ya kita perlu banyak belajar ya dalam menulis motivation letter itu seperti itu. Gitu sih. Oke, diksi ya Mas Gading, kalau boleh tadi disimpulkan diksi itu jadi penting ya, kekayaan kosakata dan kemampuan untuk storytelling. Terima kasih Mas Gading, semoga bisa menjawab nih Mas Nugroho. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Mifta untuk recommendation letter. Nah ini tadi mungkin sudah kita bahas, tapi mungkin lebih diperdalam. Untuk recommendation letter, tiap daftar beasiswa harus bikin recommendation letter baru kah? Tadi Mas Gading sudah sempat menyampaikan soal tergantung requirement-nya beasiswa itu ya. Cuma mungkin pertanyaan saya begini nih, nyambung soal pertanyaan Mbak Mifta atau Kak Mifta. Kalau beasiswa yang dikejar sama, tapi kita sempat gagal, apakah recommendation letter kita tuh bisa diulang biar nggak minta lagi ke pemberi rekomendasi? Siapa ini yang ditanyain? Saya atau oh iya, sorry Mas Gading, sorry. Oh, soalnya gagal. Oke, iya sih. Ya saya yang sering gagal ya. Oke. Kalau saya nanti Mbak Linda ini masih ada banyak. kalau ada waktunya saya bikin lagi gitu. Tergantung tadi ya. Karena gini, kalau itu gagal, kan biasanya term beasiswa itu 1 tahunan ya. 1 tahunan. Nah, recommendation letter itu sebisa mungkin tidak digunakan lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya kita mintanya Januari, terus kita daftar di bulan September misalnya, itu sebaiknya recommendation letter yang baru gitu. Jadi jangan terlalu lama dengan surat tanggal ditandatanganinya recommendation letter tersebut. Karena itu bisa jadi sudah outdated gitu, out of date gitu. Jadi kalau misalnya kita pernah gagal, terus kita mau daftar lagi, saya sarankan ya, ini saran saya adalah cari yang baru, recommendation letter-nya. Gitu. Mbak Zakinya hilang lagi. Halo? Ya. Halo? Yes. Halo Mas Zaki? Oh ya, oke. Aku lanjutin ya. Jadi itu ya, bahwa emang lebih baik recommendation-nya ganti-ganti baru gitu. Kalau Alinda gimana menurut Alinda? Kalau Gading sih
Iya, soalnya kebetulan saya pernah gagal sekali, itu AAS. Nah, di administration-nya. Tapi karena kebetulan AAS dan LPDP itu kan berbeda. Jadi saya bisa menggunakan recommendation letter yang sama gitu. Karena saya belum pernah memasukkan double di AAS dan belum pernah juga memasukkan double di LPDP gitu. Cuman mungkin kita review lagi gitu ya, walaupun sebenarnya rekomendasi letternya akan sama yang kita gunakan. Jadi makanya itu salah satu tujuan saya juga kemarin kenapa saya harus punya 4 recommendation letter. Jadi saya lihat yang mana kira-kira yang lebih bisa masuk ke LPDP dan yang mana kira-kira yang lebih bisa masuk ke AAS. Jadi kita review lagi tuh. Kalau misalnya saya ngerasa, oh yang saya masukin kemarin di AAS mereka require-nya yang leadership banyaknya gitu. Nah, jadi saya coba lihat nih dari 4 recommendation letter yang saya punya, apakah ada yang lebih ke AAS gitu. Jadi lebih lebih bisa melihat apa ya, kesesuaian tulisan dan recommendation letter yang kita punya sih. Halo? Halo Mbak Andin. Loh, gantian Mbak Andin. Halo, enggak. Mohon maaf. Ini tuh emang kok nggak tahu ya sinyalnya malam ini gimana gitu. Ini masih membahas pertanyaan dari Mbak Mifta gitu kan. Selanjutnya tadi kan tanya apakah harus ganti-ganti terus recommendation letternya. Ya kita dua-duanya sama nih jawabannya, harus ganti-ganti recommendation letter gitu kan setiap daftar gitu. Terus habis itu lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa namanya ini dari ini ada yang private Mbak, jadi aku bacain aja, nanti Mbak Zaki bantu ini ya setelahnya gitu. Mau bertanya, barangkali punya pengalaman pribadi atau teman saat kita meminta recommendation letter pada dosen, tapi dosen kembali meminta agar kita yang nulis. Nah, ini sering banget nih. Jadi biasanya tuh dosennya minta kita yang ngedraft, padahal kan recommendation letter tuh sifatnya rahasia ya. Nah, itu gimana coba triknya? Siapa nih? Ya, boleh Alin dulu, nggak apa-apa, langsung aja. Alin. Iya, tadi sepertinya udah sempat dibahas juga gitu ya. Jadi kita pinter-pinter melihat dari segi diksi dan kebahasaannya gitu kalau saya. Nah, satu sih yang saya pelajarin dari nulis 4 surat rekomendasi seakan-akan dari 4 orang yang berbeda adalah kita tuh harus punya plan dan usahakan buat senatural mungkin gitu. Makanya kenapa kita harus minta surat rekomendasinya sama orang yang memang kenal kita. Jadi itu memang terkesan natural dan kita nggak mengada-ngada gitu. Saya juga sempat mikir panjang, kalau misalnya salah satu beasiswa yang menerima surat rekomendasi saya, ternyata mereka pengen cross-check ke orangnya. Nah, gimana? Kalau misalnya itu nggak sesuai draft yang kita bikin, kan itu bakalan pusing kan? Kalau misalnya sampai dicek beneran gitu. Jadi yang saya buat untuk antisipasi adalah tadi, saya minta listnya dulu sama dosen-dosennya, atau biasanya saya yang bikin listnya, terus saya kasih listnya ke mereka, kira-kira yang mana aja sih yang menurut Bapak atau Ibu yang lebih dekat dengan saya gitu. Jadi berdasarkan list yang mereka pilih, itulah yang mendasari saya buat menyiapkan recommendation letter. Nah, yang selanjutnya juga, karena kebetulan 2 dari dosen saya, jadi saya mempelajari lagi gimana cara mereka ngasih kritik dan saran di tesis saya. Jadi saya lihat tuh cara nulisnya kayak gimana. Oh, dosen A ini dia tuh lebih senang kayak gini gitu. Jadi saya coba meniru tata bahasa yang sering mereka pakai gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih. Siap, terima kasih Mbak Alinda. Tadi semoga semakin memperjelas ya pertanyaannya tadi, kalau misalnya kita diminta, dan itu tuh sangat biasa ya Mbak Alinda ya, bahwa pemberi rekomendasi itu minta kita aja yang ngedraft, nanti dia tinggal bener-benerin. Jadi memang kita harus untuk menulis gitu ya, menulis surat rekomendasi itu gitu. Nah, ini ada pertanyaan, saya pilih pertanyaan yang kira-kira langsung nyambung dulu ya, dengan saya utamakan yang nyambung dengan topik pada malam hari ini. Nah, ini dari Mas Mahza, izin bertanya kepada Mas Gading. Untuk penulisan motivation letter tadi dikatakan bahwa kita melakukan komparasi dengan yang sebelumnya. Bagaimana cara tahu bahwa dalam membandingkan motivation letter ada beberapa kalimat yang harus diperbaiki?
Gimana kita tahu Mas, mana yang harus diperbaiki, mana yang enggak? Kalau misalnya biasanya seperti itu kita itu feeling juga ya, feeling ya. Artinya intuisi kita seiring bertambahnya pengalaman menulis beasiswa, aplikasi beasiswa dan menulis motivation letter itu seperti itu nanti akan kerasa. Jadi kita itu saya tidak bisa menjelaskan exactly bagaimana kita mengoreksinya secara objektif, tapi saya merasa aja nih, bahwasanya kalimat ini terlalu bulat, terlalu bertele-tele, kalimat ini kurang straight to the point, misalnya seperti itu, kita itu akan ngerasa. Karena tadi ketika kita sering menulis, terus kita itu juga punya banyak pengalaman beasiswa, kita akan kayak semacam tahu lah mana nih yang kira-kira relevan atau enggak relevan seperti itu. Jadi ya memang yang Sense-nya jalan gitu. Ada sense-nya. Jadi ini memang perlu teman-teman kalau misalnya memang banyak mendaftar beasiswa akan ngerasa gitu. Tapi sebenarnya saya berharap sih teman-teman kayak Mbak Linda ini sekali gagal di AS langsung dapat LPDP. Kalau saya memang perjalanannya panjang. Jadi banyak yang dalam tanda kutip tidak kuat kalau misalnya harus ditolak beasiswa berkali-kali. Tapi memang semacam ini real gitu. Ada teman saya yang pengalaman daftar beasiswa banyak ditolak juga ada. Jadi teman-teman juga harus siap-siap gitu. Jadi menghadapi penolakan itu adalah salah satu hal yang pertama-tama teman-teman harus siapkan sebelum daftar beasiswa. Nanti setelah menerima penolakan, teman-teman itu harus siap untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, salah satu perbaikannya adalah perbaikan motivation letter seperti itu. Oke, Mas Gading nih, perlu reviewer nggak sih Mas ketika kita itu bikin draft motivation letter atau recommendation letter? Boleh. Jadi reviewernya itu biasanya teman-teman yang kita sudah tahu lolos di beasiswa tersebut. Misalnya kayak LPDP, ya saya ngirim feedbacknya adalah teman-teman yang sudah keterima LPDP misalnya. Itu akan lebih bagus. Tapi in case kita nggak kenal, minimal kirimlah ke teman-teman yang kita anggap lebih tahu ya daripada kita dalam hal kepenulisan motivation letter. Itu akan membuat kita tahu nih sisi-sisi mana yang dari recommendation letter itu motivation letter itu yang dari kita masih dianggap ketika dibaca orang lain itu masih terlalu bertele-tele, masih kurang straight to point seperti itu. Itu juga bisa sih. Nah, oke, jadi feedback itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman nggak usah nunggu gagal-gagal gitu ya, tapi bisa latihan ya dari sekarang mungkin ya Mas Gading. Jadi nggak usah nunggu gagal-gagal, nanti sampai sense-nya terbentuk dan bisa minta review dari temennya yang sudah berhasil gitu. Terima kasih Mas Gading atas tipsnya. Nah, ini ada dari Kak Aji nih, malam Kak izin bertanya, berarti recommendation letter itu harus ke orang-orang tertentu seperti dosen atau atasan tadi. Nah, boleh nggak sih ke anggota keluarga atau teman tapi seorang yang profesional? Nah, mungkin kalau teman tadi sudah diceritakan kalau teman kerja bisa, tapi mungkin apakah harus, nah pertanyaan gini, boleh nggak ke keluarga, satu, yang kedua, harus kita pernah kerja bareng, bisa nggak sih sekedar kita kenal? Mbak Alinda, gimana Mbak? Ini sebenarnya banyak versi ya untuk pertanyaan ini gitu. Cuman saya pernah mendapat salah satu bocoran juga dari senior saya yang udah LPDP dan kebetulan saya tanyakan ketika saya kasih surat rekomendasi, mungkin saja bisa, tapi sebaiknya jangan. Apalagi kalau misalnya kan pada beberapa keluarga kita punya nama marga yang sama gitu kan. Nah, itu amannya sih kalau menurut saya jangan, kecuali kalau misalnya itu bukan keluarga dekat atau relatif. Nah, ini juga mungkin tidak akan begitu kelihatan ketika di surat rekomendasi. Tapi mungkin saja pertanyaan-pertanyaan, misalnya kamu masukin surat rekomendasi nih, terus lolos dong ke tahap berikutnya yang wawancara ya. Mungkin aja tanpa kamu sadari di wawancara itu nanti kamu akan lagi apa yang sudah kamu tulis di recommendation letter gitu ya. Jadi ya ini ya mudah-mudahan enggak, tapi biasanya di setiap wawancara itu akan ada satu psikolog yang akan melihat apakah jawaban kita memang sinkron dengan apa yang sudah kita tulis di berkas kita. Nah, kalau misalnya dari keluarga kan bingung ya, kalau misalnya kita jawab terus nggak sadar, terus akhirnya kita mengarahkan bahwa ya, oh iya kita dapat surat rekomendasinya dari keluarga gitu. Tapi kalau misalnya ya saya ulangi lagi
pengen tahu gimana gitu ya. Cuman kalau misalnya itu dari relatif sih ya, bukan keluarga dekat, harusnya bisa. Cuman saran saya adalah mintalah surat rekomendasi sama orang-orang yang beneran tahu kalian gitu. Karena kenapa surat rekomendasi itu dibilang sebagai salah satu surat sakti dalam beasiswa, ya saya percaya bahwa itu juga salah satu faktor utama penyedia beasiswa itu mempertimbangkan kalian gitu loh. Jadi ya selain kualitas kalian yang dilihat di situ, akan terlihat bedanya ketika seseorang yang memberikan kalian rekomendasi itu benar-benar mengenal kalian atau tidak gitu. Hanya dari surat yang diberikan gitu. Jadi Oke, siap. Nah, saya terima kasih Mbak Linda. Jadi rentan ya kali ya kalau ini terlalu beresiko gitu ya, kalau keluarga gitu yang ya masa nggak ngomong baik-baik gitu kan, jadi agak aneh gitu, kayak nepotisme gitu. Saya belum pernah coba sih, cuman ini dari pengalaman dan dari info-info yang saya tahu gitu ya di kalangan anak beasiswa. Cuman kalau pengen dicoba ya monggo, nggak apa-apa gitu kan, biar terasa sensasinya mungkin. Gitu biar mungkin ada kasus ini ya, menjalankan bisnis orang tuanya gitu ya, jadi orang tuanya adalah atasannya, atau Pak D-nya adalah atasannya, Pak D-nya adalah manajernya gitu. Nah mungkin di situ dia bukan sebagai keluarga tapi sebagai manajer gitu, bisa jadi sangat mungkin gitu ya ada kasus begitu gitu. Nah Gading, tadi saya lanjut Mas Gading ke yang kedua, mungkin nggak sih teman profesional tapi kita mungkin nggak kerja bareng dia nih gitu, bisa nggak? Ya bisa aja sih, menurut saya gini, kan seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya ada pertanyaan atau mungkin ada poin yang perlu disampaikan, seberapa lama sih kita mengenal kandidat gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa orang ini mengenal teman-teman meskipun nggak pernah kerja bareng, tapi bisa menjelaskan kelebihan teman-teman dengan cara yang tadi, ada evidence-nya, tidak sekedar normatif, hal-hal yang normatif, saya rasa akan fine-fine saja. Cuma ya itu, sulitnya ketika kita itu hanya mengenal tapi nggak pernah kerja bareng kan, bagaimana kita bisa menunjukkan atribut orang tersebut gitu loh. Karena kita juga perlu selain menyampaikan bahwasanya kelebihannya si A, B, C ini apa, tapi kan kita juga perlu menyampaikan kita itu mengetahui atribut tersebut itu dalam konteks apa gitu. Misalnya seperti tadi yang diceritakan Mbak Linda, dosennya tahu Mbak Linda bekerja keras dalam konteks skripsi misalnya, kan jelaskan. Diminta revisi, cepat revisinya seperti itu. Atau misalnya kalau saya pernah kerja penelitiannya itu ke performa saya bagaimana, kan ada konteksnya di situ. Jadi konteks ini penting, biasanya berkorelasi dengan seberapa lama kita mengenal orang tersebut. Nah, kalau misalnya kita itu hanya mengenal tanpa pernah berinteraksi atau dalam satu lingkungan kerja, kan sulit untuk menarik konteks ya. Menarik konteks. Mungkin dia bisa bilang, oh Mas Gading ini leadership-nya bagus, Gading ini pekerja keras, Gading ini orangnya baik misalnya. Tapi konteksnya apa nih? Apa yang akan menspesifikkan konteks itu menjadi lebih real, lebih terbukti gitu. Tidak sekedar hal-hal yang sifatnya normatif seperti itu. Oke, siap. Jadi konteks, fit, durasi, kenal gitu ya, itu jadi satu catatan itu yang surat rekomendasi kalau dibilang kuat itu ada di duanya. Karena konteks itu jadi evidence tadi ya Mas Gading ya. Ketika mau dieksplor jelas gitu konteksnya apa nih di kemampuan teman-teman atau atribut tadi. Oke. Nah, ini dari Kak Baik Sita, ini ada pertanyaan, kalau kondisinya saya bekerja, rekomendasi yang cocok itu siapa ya? Nah, tadi mungkin kasusnya Mbak Linda dan Mas Gading juga sudah tidak mahasiswa ya ketika mengajukan untuk beasiswa, dari akademik ada profesional gitu ya, dari sisi akademik ada profesional. Nah mungkin pertanyaannya saya lanjutkan nih, ada nggak sih batas waktu dari lulus itu untuk minta surat rekomendasi lagi ke akademik? Kalau profesional kalau kita kerjakan jelas ya ke senior kita. Misalnya mau minta ke dosen pembimbing skripsi, tapi skripsi kita tuh udah 5 tahun yang lalu misal. Ada nggak sih batas-batas tahun gitu, Mbak Alinda? Gimana Mbak? Kalau setahu saya, kalau buat saya sepertinya nggak ada ya Mbak ya. Mungkin
Ya, sepertinya nggak ada. Cuman kita harus make sure bahwa ya kembali lagi dosen itu emang kenal kita gitu loh. Dan kembali juga karena saya dari kampus kecil mungkin ya. Jadi itu sangat gampang proses, bukan sangat gampang sih. Lebih gampang prosesnya buat saya gitu. Kalau minta surat rekomendasinya gitu. Mungkin challenge-nya di bagian yang lain. Cuman kalau untuk berapa lama setelah lulus harusnya enggak sih, selama dosennya masih ingat kita tuh yang mana gitu. Oh, oke. Mas Iya. Gading, berarti nggak apa-apa tuh ya. Terima kasih Mbak Alinda. Iya, Mbak. Mas Gading ada perspektif untuk hal ini, Mas Gading? Kalau saya sih nggak masalah ya, menurut saya nggak masalah seperti Oke. itu. Karena yang penting itu bukan durasi kapan kita skripsinya, tapi memang durasi kapan seberapa lama orang tersebut mengenal kita gitu. Itu menurut saya lebih relevan untuk dibincangkan ketimbang seberapa lama terakhir kita berinteraksi dengan orang tersebut gitu. Kalau misalnya kita berinteraksi 5 tahun yang lalu, tapi 5 tahun yang lalu itu kita mengenal dekat, terus ternyata orangnya banyak kesannya ke kita itu bagus dan segala macam, kenapa tidak digunakan seperti itu? Itu akan lebih relevan ketimbang ya tadi, misalnya katakanlah orangnya udah pensiun, tapi kan juga tetap bisa kita mintain secara personal ya, seperti itu. Selama orangnya bersedia dan selama orangnya mengenal kita, saya rasa itu tidak akan jadi masalah seperti itu. Oke, tidak kadaluarsa gitu ya istilahnya relasi. Nah, tapi kita yang diceritakan oleh orangnya itu kejadian yang udah lama gitu nggak masalah ya Mas? Misalnya skripsinya kita tadi katakanlah kan udah 5 tahun yang lalu nih. Nggak masalah juga berarti kan? Oh, oke. Jadi konteksnya tadi walaupun yang terutama yang akademik ya, mungkin kalau teman-teman yang bekerja dan bekerja tidak di kampus gitu ya, sudah masuk ke perusahaan, jadi nggak ketemu lagi sama dosennya, tapi butuh tuh requirement surat rekomendasi yang dari akademik, otomatis harus kembali lagi ke dosen. Tapi ternyata tidak ada masalah, kalaupun itu lama, kita masih bisa ingat-ingat kejadiannya gitu, it's okay gitu ya, masih bisa menceritakan yang jelas ya story, masih bisa tell the story. Berarti ini juga jadi catatan nih teman-teman buat yang mungkin nanti lulus, jaga relasi yang baik dengan dosen setelah lulus juga gitu, karena siapa tahu kita membutuhkan hal itu di kemudian hari gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik Mas Gading dan Mbak Linda, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya saya, yang pertama tadi Oke. Iya. Ini cuman Mbak Zaki ya yang ini ya, yang nggak bergerak. Iya. Oh, oke. Berarti masih bisa dengar suaranya yang lain ya. Bisa Mbak Linda. Oke. Ya, mana Mbak Zaki? Halo? Mbak Andin. Halo Kak, aku ini gantiin Mbak Andin sama Mbak Zaki. Oke, iya. Maaf ya, sinyalnya agak-agak ini punya Mbak Zaki sama Mbak Andin. Iya. Pertanyaan ya Kak. Buat Kak Gading sama Mbak Alinda, ini ada pertanyaan, kalau misal lihat contoh-contoh motivation letter atau recommendation letter itu, apakah bisa lihat di web atau ada link-link khususnya gitu Kak? Ini private ke saya. Makasih. Iya. Oh, ya. Mau Mas Gading? Ya, boleh. Jadi kalau saya ya ini ya, teman-teman. Jadi biasanya banyak sih contoh recommendation letter itu di Google gitu, teman Google banyak gitu. Cuma memang kita itu tidak bisa mencontohnya secara letter luck ya. Artinya kita juga perlu menariknya itu ke konteks diri kita seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanyain kita bisa mendapatkan dari mana, saya nggak bisa menspesifikkan karena memang itu sangat banyak sekali gitu. Ada yang dia itu spesifik misalnya bahas chevening misalnya, ada yang spesifik bahas LPDP, ada yang spesifik bahas beasiswa lain atau bahas kampus lain seperti itu. Jadi
teman-teman perlu banyak searching. Kalau misalnya memang benar-benar mau pengen tahu contoh-contoh motivation letter yang ada di web gitu ya. Cuma tadi teman-teman jangan menelan mentah-mentah apa yang ada, situasinya berbeda, bisa jadi background-nya dengan teman-teman itu berbeda. Ini jadi kita mencontoh atau melihat di web itu hanya untuk referensi gitu, memperkaya wawasan kita tentang bagaimana sih motivation letter bisa ditulis seperti itu. Jadi saya pernah punya pengalaman dapat membaca motivation letter mahasiswa di University of California Davis yang lanjut S2. Katanya dia itu perfect example of motivation letters gitu. Dan saya baca, oh seperti ini loh motivation letter gitu. Dan akhirnya saya termotivasi untuk saya itu akhirnya terinspirasi untuk nulis menggunakan bahasa-bahasa yang tadi saya bilang kayak storytelling seperti itu. Jadi tidak kaku seperti itu. Itu saya inspirasinya dari website gitu, dari motivation letter yang saya dapatkan di Google. Tapi ya saya nggak mencontohnya secara penuh, nggak full, saya nggak copy paste, tapi lebih pada menarik apa yang saya dapatkan dari bahan bacaan tadi, dari contoh tadi untuk diaplikasikan di motivation letter saya. Mungkin seperti itu sih. Oke. Silahkan Mbak Linda. Iya, kalau untuk kasus saya mungkin kita jadinya compile gitu ya. Jadi kita ngelihat nggak hanya dari satu sumber aja, tapi kita lihat dari sumber misalnya dari website tertentu, atau mungkin kalau kalian punya kenalan sama orang-orang yang udah pernah melamar beasiswa, kalian bisa minta masukan dari mereka juga gitu. Tapi dengan catatan disesuaikan lagi dengan konteks kalian gitu kan kita pasti konteksnya berbeda dan kebutuhan kita juga berbeda. Nah, itu yang harus teman-teman sebenarnya pertimbangkan. Nah, jadi makanya kenapa saya menggunakan kata compile, karena kalian nggak hanya ambil dari sumber yang berbeda aja, dari orangnya langsung aja, tapi kalian membahasakannya sendiri gitu, sesuai dengan konteks yang kalian punya. Jadi menurut saya itu bakalan lebih tepat sasaran sih, dan lebih natural terlihatnya, karena memang situasi dan konsepnya kalian emang ngerti gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alinda dan Mas Gading. Ini mohon maaf sekali Mbak Andin, halo, makasih sudah di backup. Saya kayaknya karena double sama nge-host ini tadi, karena tadi sempat error di admin, jadi saya harus masuk sebagai akun Mini Academy, dan kayaknya nggak kuat ketika akun Mini Academy-nya saya gunakan dengan sinyal saya gitu. Biasanya saya masuk dengan akun personal. Ini sudah 20.30, menarik sekali diskusinya, nggak kerasa 1,5 jam kita yang luar biasa, Mas Gading dan Mbak Alinda, terima kasih sekali. Mungkin kalau boleh saya simpulkan ya, bahwa baik motivation letter maupun recommendation letter, kita sama-sama tahu bahwa itu surat yang sakti, sama-sama punya tantangannya masing-masing, dan yang harus teman-teman catat adalah kecermatan dalam menyusun keduanya. Kalau recommendation letter, teman-teman juga, baik recommendation letter maupun motivation letter, cermat melihat requirement dari pemberi beasiswa atau kampus tujuan gitu, karena itu yang akan menentukan akan penekanannya apa yang akan ditulis baik di recommendation letter maupun di motivation letter. Dan khusus untuk recommendation letter, ingat sudut pandang kita, konteks, dan juga durasi kenalan kita, dan seberapa pemberi rekomendasi mengenal kita, tadi yang kita sampaikan terus kita garis bawahi berulang kali. Berarti otomatis dari sekarang kita harus banyak berhubungan baik dengan orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Kemudian selain itu juga yang penting juga adalah kita bisa menuturkan di motivation letter itu dengan storytelling yang baik, dengan diksi yang juga bisa menarik dan juga bisa dipahami banyak orang gitu. Nah, siap daftar, siap jungkir balik juga, pasti bikin recommendation letter, minta ke sana kemari, siap bikin motivation letter juga, siap jungkir balik, dan juga siap gagal bikin lagi gitu ya Mas Gading dan Mbak Alinda yang juga pernah gagal di AAS. Ketika gagal bikin lagi, ditolak beasiswa, siap-siap aja, nanti juga suatu ketika bisa jadi teman-teman menolak beasiswa seperti Mas Gading. Nah, nanti mungkin bisa baca di artikel di blog Mas Gading. Ada berapa beasiswa yang ditolak oleh Mas Gading setelah sebelumnya ditolak beasiswa, sekarang gilirannya Mas Gading menolak. Jungkir balik kita semua pada hari ini,
tidak akan ada apa-apanya dibanding apa yang akan kita peroleh kelak ketika kita sudah menyandang gelar magister dan mendapatkan ilmu yang luar biasa serta pengalaman yang luar biasa di luar negeri seperti yang sudah dirasakan oleh Mbak Alinda dan Mas Gading. Terima kasih sekali Mas Gading, Mbak Alinda, teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya dari Mini Academy dan bersama Mbak Andin juga, mohon maaf bila ada salah. Teman-teman bisa terus ikutin Instagram Mini Academy, kita ada banyak kelas scholarship preparation, kemudian ada Instagram live juga, kemarin kita bahas tentang susahnya nge-review motivation letter bersama asesor beasiswa, teman-teman silahkan cek di situ, jangan lupa nyalakan notifikasinya karena banyak acara menarik lagi di bulan-bulan ke depan. Terima kasih semuanya, mohon maaf saya undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.